Oke, jadi sekarang kita coba mulai dari ya cancuang dulu, jadi kita mulai dari cancuang dulu, standing still, yang paling gampang. Teori cancuang ini saya rasa ada di sini, itu cancuang ini di sini ya. Selanjutnya itu listen to turn ya. Oke, jadi saya lanjutin di sini aja. Biar jelas. Ya, pertama-tama badan ini harus badan tegak, ya. Tegak juga bukan bilang tegak kita stretch ke atas ya. Ya kita nggak stretch ke atas. Kita tegak itu maksudnya tuh tulang belakang kita yang bengkok kita luruskan. Ya, yang lubang ke dalam kita keluarkan, yang keluar kita kedalaman supaya kita bisa lurus. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya jalan tolnya ini bisa mengalir dengan baik, supaya energi bisa mengalir dari bawah ke atas, atas ke bawah. Ya, dengan lancar. Ya, kalau kita ada lebokan-lebokan, kita ada tegukan itu kita jadi tidak lancar. Ya, bisa. Nanti kita coba eksperimen, jadi kawan-kawan bisa merasakan. Kedua, gentle langsung, badan kita harus harus relax. Kalau kita tidak relax, energi tidak bisa mengalir dengan baik, pasti akan tersedak-sedak. Ya, jadi kita tidak bisa merasakan bagaimana energi mengalir dari bumi ke tangan kita atau ke badan kita. Ya, kalau kita tidak relax. Tapi definisi daripada relax itu bukan jadi gini kendor, bukan. Strukturnya tetap tegak. Struktur maksudnya struktur tulangnya ini dulu kita, postur badan kita tetap tegak. Yang kita relaxkan adalah tendon kita, otot kita, ya, sama persendian kita relaxkan. Ya. Sering orang salah kaprah, misalnya kita bilang, kita katakan misalnya kita bilang kalau sikut mau relax gimana? Sikut mau relax kita bilang jelas ini nggak relax ya. Karena kenapa? Karena kita ini ada satu otot ya. Kalau kita bilang kita relax ya otomatis turun ya. Sama sekali nggak pakai otot gitu. Kita nggak relax. Nah kalau kaki kita gimana kalau jempol? Kita bilang oh saya mau sung nih. Sung bukan begini. Ya, sung begini. Ini kita ceritanya kita rasa kayaknya dengkul kita ini kita relaxin gitu. Kita namanya sung. Tapi jangan salah, paha kita ini keras nih ototnya. Kalau kita ini kerasin begini, gimana kita bisa mendorong otot kita? Itu nggak impossible punya, nggak mungkin. Untuk supaya otot kita bisa relax, dengkul kita harus lurus. Baru bisa kendor. Logikanya kan gitu. Tai Chi itu kan selalu bilang sun qi zhiran. Sun qi zhiran itu adalah alamiah aja, natural aja. Satu-satunya cara untuk natural itu adalah ya kita dengkulnya itu kita luruskan. Baru namanya relax. Jadi banyak orang pikir, oh saya sung nih kayak gini, relax gini. Tapi padahal relax itu adalah luruskan. Jadi di sini ada konflik, makanya saya minta untuk sementara teman-teman apa yang sudah dipelajari taruh di luar dulu. Jadi ini terima apa yang saya katakan dulu ya. Oke. Terus ini kunci itu napas alami aja, jangan pikirin itu. Kan banyak yang teman-teman kalau ada yang latihan shifu atau apa yang meditasi atau apa, selalu mau latihannya siang jauhien, tak jauhien gitu ya. Pikiran itu ya udah kosong aja, diamkan saja. Kita latihannya itu adalah kita tidak mikir yang aneh-aneh. Ya kita yang penting hanya mikirin apa, gimana tegakan, bagaimana relaksan kita sebelum postur. Ingat postur kita ini adalah kita relaksan ya. Relaksan ini adalah kurung gini. Jangan sengaja dipikirkan ada pikir-pikiran mau ansium pape segala. Ya karena teman-teman sering juga dengar kan di dalam kajian ada ansium pape. Sehingga waktu kalian mau cari ini sehingga kalian cenderung mau begini. Ini jangan di dalam ke sini, lurus saja ke bawah, lurus begini. Oh, ya. Nah makanya di sini adalah apa? Konsum sampai, konsum sampai itu konsum itu dadanya buka, tapi bukan bilang terbentangkan dada ini, tapi buka supaya kamu nggak tutup gitu. Sampai sambil kita buka ini bukan berarti belakang kita jadi begini, belakang ini enggak, tetap belakang kita tetap buka. Di belakang ini kalau kita tidak buka, energi dari langit itu nggak bisa masuk ke badan kita. Itu abstraknya gitu. Tapi posturnya itu yang benar itu belakang kita harus buka, tulang belakang kita harus buka.
Kalau tidak buka, energi nggak bisa ngalir yang dari atas dari langit ke badan kita. Ya, nggak bisa keluar petaninya itu. Jadi function P ini sangat penting. Terus Xingding, Ding 4 ini badannya ringan, benar ringan itu pikiran kita adalah ringan. Kita jangan pikirannya itu adalah kita latih seakan-akan kita mau latihan sawindunya, latihan kuda-kuda, kuatkan kuda-kuda. Kita bukan latihan kuatkan kuda-kuda gitu. Kita bukan. Yang kita dalam latihan Tai Chi ini adalah kita belajar bagaimana ringankan badan. Pelan-pelan taruh di lantai. Kita bagaikan berdiri di atas, misalnya di atas danau yang kebetulan membeku, di mana kita takut kalau kita injek terlalu kencang ini, es yang ada di atas danau ini pecah jatuh ke bawah. Atau kita berdiri seakan-akan di atas hamparan telur, kita takut telurnya pecah, kita hati-hati injeknya supaya nimbang nih keseimbangannya itu. Atau kita kalau lausu saya bilang berdiri seakan-akan di atas daun teratai, jangan sampai jatuh. Atau di atas bambu kita bilang, ya air ya ada bambunya itu kita berdiri jangan sampai jatuh. Kira-kira feelingnya kayak gitu. Kalau sekali kita tekan ke bawah ini, tenaga yang dari bumi itu nggak bisa mengalir melalui badan kita, nggak bisa keluar dari badan kita karena dia sendiri tenaga itu tertekan ke bawah. Jadi kita perlu meringankan badan ini supaya tenaga itu yang dari bumi ini bisa mengalir melalui badan kita. Kalau badan kita kalau badan kita tidak ya dia nggak ngalir. Jadi badan kita istilahnya sung baik otot maupun persendian baru bisa mengalir ke dalam badan kita sehingga baru bisa tenaganya baru bisa keluar. Apakah itu melalui tangan kita, melalui badan kita keluar ya. Pokoknya orang pegang mana, energinya keluar ke mana. Nah itu namanya di Tai Chi itu sering dikatakan cu tu shi shou. Ya setiap bagian badan kita itu adalah tangan. Itu. Calm your mind gitu loh, pikiran kamu itu ditenangkan, itu setelah itu terus dari itu ya kedua ya tahu lah ya bisa naik ke atas dalam apa saya rasa itu udah sering dikatakan. Terus mukanya itu ya mukanya kalem gitu loh, di sini kan dia bilang saya Indonesia gitu ya senyum sedikit ya jangan senyum sendirian nanti orang saya aneh-aneh pasti ngapain ya orang gitu ya kira-kira kalem kan gitu calm your mind gitu kira-kira ya. Jadi saya rasa mungkin sampai di sini teman-teman di Cancuang ini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita nanti coba kita praktekkan. Ya ada, oke ya. Terima kasih. Saya Fadan Haji dari Jogja Magelang. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana bentuk Cancuang di Wu Style? Terus untuk belajar itu, apakah ada standar sehari minimal berapa menit? Terus apakah ada pantangan waktu Cancuang itu kondisinya, misalnya kalau hujan nggak boleh, kalau terik nggak boleh. Terus terakhir, apa parameter kalau Cancuang kita mendekati benar? Kenapa? Terakhir. Apa parameter kita Cancuang kita mendekati benar? Soalnya saya yakin kalau benar masih jauh, jadi mendekati benar. Gimana? Terima kasih. Oke. Ya. Nomor satu, mau hujan tidak hujan nggak masalah, yang jelas jangan di tempat hujan aja kita Cancuangnya. Ya, jadi nggak ada hubungannya apa-apa. Tadi bilang nomor 2 apa? Berapa kali sehari? Oh, berapa lama kali? Oke. Cancuang itu dilakukannya seumur hidup. Kalau kalian latihan Tai Chi, ya berarti ya latihannya selamanya. Ya, latihan selamanya. Sehari berapa lama? Kalau dari Malausu sih bilang paling sedikit kita lakukannya 20 menit. Paling lama 40 menit. Tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu konsentrasi kita udah buyar. Ya, kita nggak bisa konsentrasi lagi gitu. Ya, itu. Ya kira kayak gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Tapi 20 menit itu agak sedikit. Bagi orang-orang tertentu ya rasanya lama sekali. Ya gitu. Terus yang lain lagi pertanyaan apa? Parameternya benar atau salah? Nah ini yang akan kita latih bersama. Ya, jadi parameternya itu saya dari pengalaman saya hasil pelatihan itu saya coba untuk memperbaiki gerakan teman-teman ya, posturnya itu harus bagaimana.
ternyata terus terang aja kurang begitu berhasil untuk teman-teman. Karena kenapa? Setelah kita setel posturnya kayak gini, ternyata mereka udah di foto nih, udah pulang, mereka coba latihan lagi, ternyata setelah 3 bulan atau 6 bulan saya balik lagi lihat, ternyata bentuknya itu menyimpang daripada yang telah saya katakan. Jadi sehingga terjadi ya keributan, jadi semua itu bilangnya gini kok gini gitu. Pada saya style gini sebenarnya dia bisa berubah sendiri gitu, jadi susah. Nah, untuk supaya tidak ada begitu, jadi kita ada contoh beberapa percobaan. Ya, beberapa percobaan ya. Ya, itu yang sekarang ini kita coba praktekkan, nanti kita berdiri sama-sama kita praktekkan. Ya, oke. Nomor 1 itu adalah kita tahu cancuang itu kan hubungannya belakang ini harus lurus ya. Ya, belakang tulang belakang ini harus lurus sebenarnya. Ya, kalau kita katakan lurus ini, kalau bisa nih pertama ini dulu ya. Ini tulang belakang ini biasanya kita belum ke belakang kan, ke dalam kan. Nah, kita berusaha luruskan sebenarnya. Jadi kita bisa melalui tembok kita luruskan. Ini nggak ada masalah, teman-teman. Nomor 2 adalah, nah kita tentukan nih Willy ini nih yang sangat penting ini nih. Nah, di teman-teman itu banyak juga orang latihan Tai Chi ini ada yang bilang Willy-nya harus masuk ke dalam. Willy tahu nggak tulang ekor? Willy itu adalah tulang ekor yang di paling ujung daripada kita punya tulang punggung ini. Ya, tulang punggung ini jelas harus lurus. Ya, ini masuk gitu deh, jangan kayak gini ya. Ini berusaha lurus ini. Terus ini kita tulang belakang, tulang ekor kita ini biasanya condongnya itu kan keluar gini. Ya, keluar gini. Jadi kalau kita bilang posisi nungging, ya, ini harus sebenarnya adalah lurus ke bawah. Jangan sampai gini. Ya, kita tidak lakukannya gini tuh. Ya, jangan lakukan gini. Kita lakukan lurus ke bawah. Ya, untuk supaya tahu lurus ke bawahnya ini sampai seberapa jauh gitu loh. Ya, coba. Ya, bantu saya. Ya, untuk dirasakan. Atau pahar aja dari, karena dia kasih pertanyaan. Dia berita. Jawab. Oke. Ya kan, jadi dari samping sini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau saya ini ya pelan aja ya di sini ya. Jadi saya sekarang coba nungging nih gitu. Ya, jadi dia ini kan saya gini, nungging gini. Kalau dia dorong lurus. Nah, tuh saya coba jatuh. Kenapa saya jatuh? Karena tenaga dia yang horizontal ini, saya bagaimanapun juga, saya usahakan juga, saya berusaha tegak gini, dia dorong lagi, tuh. Tenaga saya kayaknya nggak bisa nggak bisa ke bumi, karena saya nungging sini. Terus saya sekarang coba nih, tapi dia saya masukin gini, ya dong, sama juga tuh. Saya nggak bisa ke bawah ya, sehingga saya coba nih dari saya dari ke atas. Jadi teman-teman mulai dari atas ini, terus dia dorong sedikit, dorong pelan-pelan, terus saya luruskan. Nah, tenaga yang masuk ke kaki saya tuh, ya, ini posturnya tuh, terasa ya, terasa ya, itu yang benernya. Ya, jadi saya nggak tahu postur teman-teman masing-masing beda-beda. Ada yang lebih ke depan, ada yang lebih ke belakang. Jadi teman-teman kalau untuk setel, minta teman rasakan, dorong. Kalau ternyata jadi gini, jatuh, setel lagi, gini, kelebihan, dorong. Sampai akhirnya sampai tenaga ini adalah masuk ke kaki. Sekarang saya coba lagi. Ya, berdiri. Sekarang mulai dari nungging dulu, supaya tahu kalau kedorongnya bagaimana. Kedor ke depan ya. Sekarang Willy masuk. Kayaknya di exaggerate lah, dilebihkan. Oke. Nah, sekarang ini mulai dari nungging dulu. Pelan-pelan saya dorong, ya. Terus kamu rasakan sampai tenaganya masuk ke kaki, ke bumi itu kasih tahu saya. Ya kan? Oke, kamu sendiri rasakan ya. Saya mulai kasih tenaga. Mulai masuk. Luruskan Willy-nya sampai masuk bumi. Masih enggak. Ini dorong. Pelan lagi. Ya. Lurus. Pelan-pelan. Saya kasih tenaga, kamu pelan-pelan disalurkan pelan-pelan masuk ke kaki, masuk ke kedua kaki. Nah, itu kan, bisa. Nah, itu kan,
Nah, masih mau ngambang gitu. Ya, rasa? Rasa? Ini yang penting, kamu rasa nggak tenaga yang saya kasih ini masuk ke kaki dua? Rasa nggak? Rasa? Jadi kita adalah berusaha bagaimana tenaga yang datangnya horizontal bisa kita berdiri sedemikian rupa, tenaganya masuk ke bawah. Dia bisa turun sendiri melalui postur badan kita ini. Ya. Nah, masih kayak itu. Ini perlu diperbaiki lagi sampai dapat. Rasa nggak kali sini? Kalau belum dapat, nungging lagi, nungging lebih baru pelan-pelan. Absorb tenaga saya ini di pelan-pelan di steril lagi. Kamu masih nggak rasa lagi. Saya nungging nih, dia dorong. Toh, ya, oke. Pada saat saya nungging, saya pelan-pelan. Toh, ya kan tuh, ya, ya, itu di setel lagi, ya, lagi, pelan-pelan. Jangan drag dulu tenaga itu saya ini diabsorb. Rasakan ke kaki. Tuh. Masih gampang. Lurus lagi. Jangan nyender ke saya. Jadi kamu sendiri lurusin. Saya kasih tenaga. Karena kalau menyender saya, kamu jadi nggak stabil. Bukan berarti kamu lawan saya terus kamu lebih stabil, bukan. Tapi absorb kita tidak ada terima. 5. Tuh. Rasa? Kalau kamu nggak ada pikiran lawan saya, kamu jadi lebih kuat. Rasa? Ngalir kan ini ke kaki, 2 kaki kiri kan? Rasa? Ya? Rasa? Ya? Oke. Siapa yang mau coba? Tambah orang lagi. Jadi harus sinking ya? Jadi rasakan sinking ini, rasakan ini. Jadi dari sini ini kita luruskan. Tapi kalau kelebihan ini juga nggak baik juga. Ini kalau ada kelebihan ke sini kan. Terus tandanya terasa. Turun aja, turun. Kita diam aja di situ. Ya. Tapi yang temennya umpan ini jangan curang ya. Jangan gitu. Kita dengan sikap, dengan hati untuk membantu teman kita bisa. Kita juga jadi bisa. Kita rasakan, kita kasih tahu, kita kasih feedback. Oh ini harus gimana nih? Oke, satu lagi siapa? Ayo. Coba. Oke, siapa dulu? Oh, ini habis. Ya udah, yang perempuan dan digantian ya. Lagi perempuan itu. Tahu ya. Itu lambungnya. Gimana? Itu suaminya. Iya. Oh iya. Maaf dulu ya. Saya pulang dicegat lagi. Oke, ini coba dulu contoh ya. Saya dulu ini. Saya sekarang ini posisinya itu saya nungging dulu ya. Oke. Ya, ini kasih saya tenaga. Dorong. Tuh, kan saya jatuh kan? Iya. Oke ya. Sekarang saya lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sekarang ini saya ceritanya itu nunggingnya ke sini ya. Oh iya. Ya, dorong lagi. Dah, kali jatuh ya. Iya, betul. Nah, gitu. Terus Sekarang saya minta bukan hanya sekedar dorong, rasakan prosesnya itu. Iya. Ya, rasakan ngaduk di sini ya. Prosesnya itu ya, rasakan. Dorong pelan-pelan. Pelan-pelan. Tuh, rasa? Rasa ada kuat. Tuh kan? Iya. Ini ya cantuan. Gitu. Ya, oke. Tapi kita harusnya Kamu mulai dari nungging dulu biar sudah tahu Gini. salahnya kayak gimana, rasanya kayak gimana ya. Nggak turun sama, maksudnya nggak turun ke kaki sama turun ke kaki. Apa bedanya itu? Yang penting dirasakan supaya di rumah bisa latihan sendiri sama teman, sama partner atau apa ya, begitu. Ya, mulai dari nungging dulu. Jadi kita nungging itu jangan gini ya, tapi nungging gini doang. Benar-benar seperti cantiong tapi nungging, agak nungging. Kiri. Nah, seperti ya, kadang-kadang orang tanpa sadar gitu ya. Iya, Salahnya, betul. ya, saya kasih tenaga dong. Iya. Oke? Ya kan? Terus kita bilang nungging, berarti kan bilang nggak boleh nungging kan? Iya. Berarti gini kan? Kita Nah, masuk. gini kan? Kalau masuk juga sama, tuh kan? Sama. Oke, sekarang mulai dari nungging dulu. Mulai dari nungging.
Ya kan? Tunggu ya. Nah, jadi saya pelan-pelan gini. Pelan-pelan nunggingnya ini di setel gini. Gini ya. Lihat rasa gini aja ya. Jangan dorong. Feelingnya itu. Ya, rasa diam ya. Ini kan saya nungging nih. Jadi rasakan jadi gini tuh. Oh, Rasa? betul. Jadi dari nungging gini jadi lurus gini. Ya, lurus gini ya. Dari nungging jadi lurus gitu kan. Betul. Nah, coba rasakan ya. Ya, dari nungging. Ya, tunggu ya. Pelan-pelan saya kasih pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Luruskan. Tuh, rasa? Lebih kuat ya? Rasa? Masuk ke kaki, kiri kanan? Masuk kan? Iya. Ya, dari nungging. Sekali lagi. Jangan turun terlalu banyak. Jadi kamu segini gini udah. Hanya main dengan ininya aja. Ini nggak usah turun lagi. Nggak usah turun lagi. Ini toh. Ini tetap segini. Kamu udah segini aja. Ini aja baru segini luruskan. Oke? Ya. Nungging dulu. Terus sudah gitu saya kasih pelan-pelan sampai masuk ke kaki. Rasa. Nah, tuh ya, rasa. Tarik nggak ke kaki juga? Lari kan? Sampai ke telapak kaki. Berasa kan? Sampai telapak kaki bener kan? Kalau yang biasa punya, kalau kamu nungging aja gitu kan? Nggak berasa apa-apa. Oh, jadi ini ke dalam juga sama kan? Nah, latihan pasnya itu harus melalui kita coba ini, udah tahu kita berdiri di posisi itu. Tapi kalau tidak terlatih tidak sulit ya. Suami, oke, untuk berantem, ya atau partner sama-sama ya saling umpan. Tahu, nanti lama-lama udah nggak perlu gitu. Lama-lama akan tahu, oh saya berdiri gini. Nah, lama-lama akan tahu posisi yang itu. Karena kan saya nggak setiap ada waktu, tiap hari terus temenin ini, ya kan? Tapi saya hanya ada waktu 3 hari ini, kasih tahu teman-teman, ini metodenya, ini caranya. Supaya teman-teman bisa sama teman-teman sama-sama untuk latih, untuk supaya dapat postur cancuang yang benar. Terus kalau tidak, kita nyangka. Tapi ada yang bilang lidahnya melengkung. Makanya saya bilang, sementara apa yang dikatakan orang taruh di luar, dengar saya dia ngomong aja, nurutin saya dulu 3 hari ini, kira-kira kayak gitu, ya. Jadi udah rasakan, ini ngalir ke sini ya kakinya. Oke. Ya, kakinya lebih kuat kan, karena tenaga masuk ke kaki. Jadi dari sini dorong masuk ke kaki. Oke, ya. Nah, sekarang lebih lanjut lagi ya, lanjut lagi. Oke, mulai dari ini, lagi. Oke. Sekarang posturnya kan ceritanya ini udah bener nih. Sekarang lagi. Ya, lagi ya, mulai dari nungging dulu sampai dapat postur yang bagus. Oke, rasanya udah bagus kan ini kan? Ya, jadi di postur ini ya, di postur ini udah bener kan? Oke, sekarang kita yang bawah kita udah perbaiki nih. Sekarang kita coba yang atas. Nah, dia rasa apa? Dia rasa dia jatuh ke belakang ya kan? Hah? Artinya apa? Dia terlalu begini. Mau nggak mau apa? Saya harus setel dia, ya. Saya setel dia ini dia agak begini, sedikit, ya kan? Ya, lagi agak. Ya, jangan cuma ke belakang gini. Ini diam. Ya, berusaha ini pikiran kamu ini nyambung ke telapak kaki kamu itu, ya. Ini yang tadi yang dirubah ya, kalau ini sini, ya. Nah, jangan dimainin ini, diam aja, tahan tangan saya. Rasa sampai ke telapak kaki, sampai kaki depan, sampai ke jempol depan dulu bawah, sampai kan? Nah, jadi bawahnya itu harus benar. Nah, ya atasnya itu begini tuh. Tuh kaki saya itu datang. Jadi saya kalau saya tarik dia jelas dia jatuh. Tapi saya bisa merasakan ini dia nyambung ke kaki di bawah. Rasa nyambung kan? Ya, nyambung kan bawah tuh. Ya kan? Ya rasakan. Nah, sekarang kita lihat ya. Dia condong ke depan nggak? Pahar nggak condong ke depan kan? Nah, itu dia. Tadi pagi Pahar juga nggak condong ke depan. Tapi rasanya ke depan, rasanya kayaknya ke depan. Rasanya ke depan, tapi orang-orang lainnya nggak ke depan kan? Nggak ke depan. Hanya feeling karena selama ini latihannya itu condong begini. Oke, ya udah, oke. Kita bagian atasnya. Tinjau bagian atasnya. Cancuang ini keseluruhan ya, bukan hanya sini aja, tapi di atas juga ya. Oke. Sekarang dari bawah dulu. Oke, bawah. Ya, dari bawah. Sini.
Ya, kembali ke tadi lagi ya, dari mendengging sampai ini dapat postur yang benar. Ya, ini selebar kira-kira selebar bahu ya. Selebar bahu. Ya, ini cukup ya. Ini dulu dirapikan. Ini dulu ya, dapetin dulu. Nah, udah. Udah pintar ya, cepet nih belajar ini. Besok udah lebih jago dari gurunya. Ya, nah terus kamu rasakan, mau jatuh kan? Iya. Iya kan? Nah, maaf ya. Ini diam ya, ini diam. Gitu ya, gini ya. Ya, tahan ya tangan saya. Rasa kaki kan lebih kuat ya, rasakan tahan kaki depan, ya kan? Tuh, berdiri gini, bawahnya juga udah bagus, atasnya juga bagus. Kita lihat dia miring nggak miring kan? Nggak miring ke depan kan? Tapi ini dia kuat nih tuh. Tuh, kuat ya? Posisinya lebih mantap. Lebih mantap tuh. Nah, inilah postur cancong yang benar. Ya, jadi masing-masing mungkin posturnya akan berbeda-beda gitu. Harus melalui proses begini, kita baru bisa tahu saya cancongnya benar nggak nih, standarnya kayak gimana. Standarnya kayak ini yang tadi saya katakan. Satu, saya dorong ini tenaga yang bisa masuk. Kedua, di atas ini kalau saya tarik ini, saya yang tertarik. Dia rasa tenaga yang masuk ke situ. Itulah cancong yang benar. Oke? Ya oke. Kalian yang ketiga ya, oke. Lagi. Gimana lagi? Kita sekarang ini udah tahu nih ya antara depan dan belakang ininya harus gimana, dan kita adakan eksperimen lagi. Sekarang gimana kita mengendalikan ini adalah tulang belakang kita ini yang kita katakan ini harus lurus, harus lurus. Yaitu yang maksud saya gini. Kalau saya dorong dia begini, saya harus bersama nih. Saya dorong dia begini ya. Jadi kalau dia dorong saya dulu supaya tahu maksudnya saya apa. Kemudian dari sini supaya orang bisa lihat. Ya. Jadi kalau dia gini, kalau saya di sini ya, dia dorong saya gini. Nah, dia jadi gini saya. Ya, nanti saya nggak bisa kelar 3 hari. Atau lagi gini. Ya, pelan-pelan juga. Jadi gini saya. Ya kan, kalau saya lawan ini, kalau dia itu lawan terus ya. Oke? Nah, sekarang ini yang ingin saya lakukan itu adalah gini. Jadi pada saat dia lakukan ini, kita nggak boleh lawan. Kita juga nggak boleh stretching. Ya, jadi saya adalah lurus saja kan. Nah. Oke? Ya, nggak bisa gerak apa-apa tuh. Tuh. Oke, saya masih bisa ketawa-ketawa. Ya? Demikian juga sebaliknya juga. Ya, jadi intinya itu adalah kita nggak boleh stretching badannya itu, bukan bilang tegak ini. Kita bicara ceiling tingcing itu memang benar, ting itu kayak nyundul gitu, ting. Kalau diinterpretasikan sebenarnya cing itu tenaga, jadi seakan-akan dikatakan itu tenaga nyundul. Tapi sebenarnya bukan nyundul, adalah hanya meluruskan tulang belakang. Ya, kamu rasakan perbedaannya dulu ya, supaya tahu gitu. Jelas saya tidak sekuat dia, oke? Tapi kamu rasakan dulu ya, kalau kamu kayak biasa-biasa aja, kayak gitu. Kamu lawan gitu ya, atau saya gitu. Nah, sekarang ini kamu hanya pikirannya hanya meluruskan tulang belakang saja, meluruskan tulang belakang saya. Tidak ada pikiran mau stretch mau apa-apa. Rasakan. Rasa? Stabil sekali kan? Nah, itulah yang kita latih. Mulai dari posisi kuda-kuda kuahnya kita sini, terus ditambah lagi atasnya kita harusnya seberapa jauh ini ke depannya ini, terus ditambah lagi tulang belakang kita yang harus lurus. Ya, supaya sehingga waktu ini kita pikirannya ke atas saja. Ya, oke? Bisa dorong? Maaf ya. Ya, sini lagi ya, terus sini aja. Ya, jadi kalau awalnya kamu ikutin saya dulu deh, supaya biar tahu itu waktunya saya apa. Ya, sini sekali lagi ya. Ya, jadi kalau kamu gini bersama nih, jadi jangan curang ya. Maksud saya jangan dorong ini aja, ini diem aja.
Tapi bersamaan gitu, kayak di gini ya gitu. Oke. Ini kok saya lawan gini jadi gini tuh oke. Atau sebaliknya, demikian juga sebaliknya. Ya gini, dia dorong ke depan, ini ke belakang. Jadi gini tuh, kalau saya lawan dia jadi gini. Nah, tapi sekarang ini saya usahakan saya hanya lurus saja. Tidak ada perlawanan, saya tidak ada lawan kamu, saya hanya lurus saja. Tidak bisa bergerak. Oke, sekarang balik lagi sini. Ya. Oke. Ada kan? Tidak. Oke. Itu paling gampang, nggak usah gerakan apa-apa. Jadi tinggal saja. Ya, kamu rasakan dulu kalau ini yang biasa. Iya. Ya, demikian juga di sini. Ya, oke. Sekarang kamu hanya pikiran tulang belakang kamu ini yang ada di sini nih. Ya, lurus aja. Ya, lurus aja. Ya, oke. Lurus aja ya. Jadi saya tekuk gini, kamu tetap di pikirannya lurus. Ya. Tuh, lihat cepat. Saya panggil dia, lurus aja. Tuh. Rasa? Tuh. Ya? Berarti tancungnya terliti ya? Iya, berarti tancungnya terdiri daripada yang tadi saya jelasin ini, yang kaki ini gimana, yang atas ini gimana, yang postur berdiri Indonesia ini bagaimana. Itulah cancung yang benar. Iya. Ya. Kalau teman-teman nanti mau coba mau apa ya kita bisa itu. Ya. Tapi kira-kira saya kata ada pertanyaan mungkin cukup jelas. Ya. Satu lagi, apakah kan meditasi ada berdiri ada duduk? Meditasi, ya. Apakah postur badan ini kalau zazen itu diturunkan sama persis kayak berdiri cuma kakinya ditekuk, atau waktu ada beda lagi? Kita kalau definisi kita cancung itu kita bukan bilang dengkul turunnya banyak atau sedikit. Kita sebenarnya kalau di kita ini yang penting sedikit. Yang penting tenaga bisa mengalir ke tanah. Orang dorong kita, tenaga ngalir ke tanah. Apakah kamu kok jongkok lebih banyak terus mengalir ke tanah? Belum tentu. Postur kamu harus benar dulu, ya kan? Karena di dalam Tai Chi ini bukan bilang saya kuat menahan tenaga kamu. Bukan itu. Di dalam Tai Chi ini adalah saya bisa mengalirkan tenaga kamu ke tanah, ke bumi, sehingga saya tidak pakai banyak tenaga. Makanya baru dikatakan tenaga kecil mengalahkan tenaga besar. Karena saya tidak lawan tenaga besar. Saya biarkan tenaga besar mengalir saja, masuk ke tanah, masuk ke bumi. Sehingga yang kamu lawan adalah lawan bumi gitu loh. Atau lawan langit. Dalam hal ini kalau saya ditekan-tekan, saya pikir lurus saja segala supaya energi saya bisa mengalir dengan plong dari atas ke bawah gini. Sehingga saya sama sekali, dia ini saya nggak pakai tenaga dia tekan ke saya masukin dalam lurus. Buang ke atas dan buang ke bawah. Hilang begitu saja. Dan orang yang dorong kita merasa, loh kok kamu kuat banget gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang kuat banget, tapi tenaga lawannya itu adalah kita neutralisir, menyalurkan, biarkan dia keluar tenaganya itu. Semuanya. Sehingga itu. Jadi Tai Chi ini adalah menyalurkan bagaimana badan kita bisa transparan sampai tenaga yang masuk ke kita, lawan masuk ke tenaga kita itu sampai tenaganya bisa keluar lagi. Keluar kemana, apa itu ke bumi atau ke atas atau kemana, bisa dinetralisir lah dengan kata lain gitu. Bukan bilang saya kuat tahan tenaga kamu nih segala apa ya, bukan itu Tai Chi itu ya, bukan saya jadi lebih kuat gitu, bukan ya. Nah jadi sebenarnya cancuang itu kalau di kita usul itu, kalau kita dengkulnya terlalu turun terlalu banyak, itu dengkul gampang rusak. Jadi kita berusaha latihan jangan sampai dengkul kita rusak. Dalam hal ini dengkul kita sebisa mungkin dengkulnya jangan turun terlalu banyak. Jadi kita latihan di postur tinggi. Karena toh tujuannya itu adalah menyalurkan energi dari musuh ke bawah atau dari bawah keluar ke atas. Ya, kan tidak bilang dengkulnya harus ditekuk banyak. Kalau bisa tidak tekuk sama sekali lebih baik. Kalau guru saya Mas Hansu itu sama sekali nggak tekuk, kita nggak lihat dia tekuk sama sekali, tapi tenaganya bisa ngalir keluar begitu saja gitu loh. Itu yang kita latih. Tapi kita perlu untuk latihan turun sedikit ini supaya ini bisa mengalir tenaganya itu. Posisi nungging dulu ya. Enggak. Kalau kita bicara nungging itu adalah kita nungging gini tuh.
Jadi kita benar-benar berdiri tegak, tapi kita nungging tuh. Bisa nggak? Jadi kita nungging gini, ya, lihat tuh. Jadi kita diri tegak, kita nungging. Ya, jadi jangan bukan gini. Postur tetap kita lurus, cuma kita nungging. Nah, itu yang salah. Demikian juga kita gini. Ini postur lurus, kita gini. Juga yang salah. Ya, coba nungging. Oke. Nungging. Bukan gini nungging. Nungging ada pantatnya nungging. Oke. Ya, oke. Tuh. Oke, jatuh ya. Terus ini nungging ke depan. Wih, ya ke depan. Tuh, jatuh juga kan? Oke, sekarang ini dari nungging, rasakan pelan-pelan. Rasakan masuk ke kaki ya. Rasa masuk ke kaki. Ah, tuh. Rasa? Hah? Kuat kan kaki? Hah? Ya? Nah, kuat kaki. Tuh. Nah, sekarang saya atasnya. Oh, saya mau jatuh ini. Ini sini. Ini sini. Pinggang aja ini, pinggang ya. Pundaknya jangan tekan gini ya, tapi lurus gini tuh. Lurus gini. Ya. Ah, tuh sampai ke kaki. Dua telapak kaki bawah. Rasa? Agak sih kurang dikit. Nah, ya. Ah, tuh. Oke. Nah, tuh. Ya. Nah, ya, terus sekarang ini yang ini ya. Ini hanya lurus doang ya, lurusin. Pikirannya lurus, jangan lawan saya. Jangan lawan saya. Ya. Lurus. Lawan saya. Ya, oke. Ya. Oke. Ini harusnya suruh yang lain. Saya sendirian nih. Satu lawan 30, saya capek juga. Ini kasih sini. Oh, iya. Setel orang, saya dikerjain. Mulai nungging dulu kok. Nungging dulu. Ini dia lebih ke dalam gitu. Ya, gitu. Ya, ini coba dulu sini ya, udah bisa ya. Coba rasakan, lari ke kakinya, dua ke kaki ya. Oke, ini udah tahu ya. Tapi jangan nyender ke saya, kalau nyender ke saya tuh. Jadi nahannya itu bukan nyender ya. Nahannya bukan nyender ya. Tetap lurus gitu loh ya. Kita hanya latihan di setel. Ya. Di setel. Ya, oke. Iya. Oke, ya gitu ya. Terus udah itu sebelah depannya ini, maaf ya, ini agak ke depan dikit. Ini ke depan dikit. Ke depan dikit. Ke depan lagi. Nah, saya tahan gini. Nah, tuh. Ya. Lebih kuat kan? Ya kan? Nah, lebih kuat. Nanti sekarang saya atas bawah. Pikirannya lurus aja. Jangan stretch. Ya, lurus aja. Nah, bagus. Relax, lurus aja. Nah, relax. Nah, ya, ya, oke, bagus.